Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Nah, ada berbagai macam isu selama sepekan ini yang lagi hangat diperbincangkan. Salah satunya adalah soal momen ataupun agenda retreat yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap kepala-kepala daerah. Ada setidaknya 503 daerah yang nantinya akan mengikuti retreat. Nah, di momen atau di episode On Point with Adisti Larasati, saya kali ini diundang secara eksklusif oleh Kementerian Dalam Negeri dan sudah hadir bersama saya hari ini ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selamat pagi Pak Tito Karnavian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Adis, terima kasih banyak. Apa kabar Pak Tito? Alhamdulillah baik, baru saja selesai memimpin rapat koordinasi inflasi dan semua daerah. Oke, lagi sibuk ya kan karena sebentar lagi ini kan ada momen besar begitu ya, ada hajatan besar, event yang harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal retreat ya kan, untuk kepala daerah yang sebelumnya nanti tanggal 20 ini akan dilantik ya? Pelantikan serentak. Pelantikan serentak, itu bisa ceritakan nggak sih Pak, pelantikan serentak ini baru pertama kali terjadi kan? Iya, pertama kali dalam sejarah bangsa ini. Jadi ada berapa kepala daerah Pak ya nanti akan dilantik langsung oleh Pak Prabowo? Kita kan di negara kita saat ini ya ada 52 kepala daerah, 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati. Tapi ada daerah-daerah khusus yang tidak dilakukan pilkada, seperti Provinsi Yogyakarta. Gubernur berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta adalah Sri Sultan, dan wakil gubernurnya adalah si Paku Alam ya. Jadi tidak ada pilkada untuk gubernur, tapi untuk kabupaten kotanya di Jogja, provinsi ya, itu ada pilkada. Kemudian Jakarta, karena daerah khusus istilahnya pemerintahan satu tingkat, jadi hanya gubernurnya saja yang dilaksanakan pilkada, sementara 5 wali kota dan Kepulauan Seribu bupati itu tidak dilakukan pilkada tapi ditunjuk oleh gubernur. Nah itu daerah-daerahnya. Jadi total semua ada 545 daerah yang melaksanakan pilkada pemilihan kepala daerah serentak. Yang pertama kali dalam sejarah bangsa kita pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Ya. Keserentakan ini dimaksudkan ya, oleh pembuat undang-undang agar ada harmonisasi kesamaan masa jabatan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, selama ini nggak pernah terjadi serempak. Ada masa jabatan presiden 5 tahun, di tengah-tengahnya ada pilkada gubernur, ada bupati, wali kota, dengan membawa visi misi baru. Sama di bawah juga begitu. Nanti ada bupati terpilih 5 tahun, tiba-tiba di tengahnya ada presiden baru, ada gubernur baru, dengan visi misi baru. Yang mungkin berbeda lagi, harus adaptasi lagi, sinkronkan lagi. Nah sekarang itu oleh pembuat undang-undang dilaksanakan di tahun yang sama, 2024. Harapannya begitu presiden terpilih, wapres, kemudian ada pilkada daerah, provinsi, kabupaten juga paralel waktunya 5 tahun, sama. Nah ada 545 daerah, kemudian kita tahu bahwa pilkada sudah berlangsung. Dan hasilnya 2 daerah itu ada calon tunggal yang kalah, artinya kota kosong ya, yang menang. Dan itu akan dilakukan lagi pilkada untuk 2 daerah ini, itu di bulan September tahun 2025, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Madia Pangkal Pinang. Sisa 543. 543 ini pada saat putusan MK, namanya putusan gugatan yang ditolak, setelah mendengarkan gugatan penggugat ya, kemudian tergugat KPUD dan pihak yang terafiliasi, pihak terkait istilahnya yang dinyatakan menang gitu ya, maka ada sisa 40 daerah yang berlanjut ke pembuktian, yang nanti tanggal 24 Februari diputuskan hasilnya. Bisa ditolak, bisa ada pilkada ulang, atau pemungutan suara ulang, atau juga penghitungan suara ulang. Nah jadi yang sudah selesai itu ada 503
daerah. 296 itulah daerah yang setelah pilkada tidak ada sengketa MK, jadi nggak ada gugatan. Kemudian ada 249 daerah yang ada gugatan. Dan dari 249 tersebut ya 204 diantaranya pada tanggal 4 dan 5 Februari didismiss atau ditolak gugatan oleh MK. Oleh karena itulah kita melakukan pelantikan serentak ya, yang besar. Yang besar itu gabungan antara yang non sengketa MK 296 daerah dengan ditambah dengan 204 daerah yang gugatannya ditolak atau dismiss oleh MK. Totalnya 503. Sementara yang lain kita masih nunggu tanggal 24 Februari. Yang kalau kita tunggu ya keputusannya kita nggak tahu apa ditolak atau pemungutan suara ulang, kita nggak tahu. Karena sangat tergantung dari pembuktian di persidangan nanti. Oleh karena itulah kita yang untuk mempercepat supaya pemerintahan bisa berjalan yang definitif, tidak ada polarisasi masyarakat selesai daerah itu, kepastian politik juga segera terjadi karena berdampak kepada dunia usaha, ekonomi ya, pengusaha wait and see, siapa ini calon kepala daerah tempat saya dan lain-lain. Kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan, APBD harus cepat dieksekusi oleh yang definitif. Maka kita atas perintah Presiden saya sampaikan usulan dan beliau memilih tanggal 20 Februari dilaksanakan pelantikan serentak. Dan ini memang ada pasal di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan daerah, kita sebut aja Undang-Undang Pilkada lah. Sebetulnya bahasanya nggak seperti itu, lebih lengkapnya panjang. Yang pasal 164B menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melakukan pelantikan bupati wali kota serentak. Kalau gubernur udah jelas sama wakil gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. Oleh karena itulah digabung, totalnya adalah 503 daerah. Dan tapi khusus untuk Aceh, Aceh ini ada undang-undang sendiri. Iya, kemarin kalau nggak salah sudah dilantik ya? Iya, saya sudah minta izin kepada Presiden, beliau mengizinkan. Karena Aceh, kenapa tanggal 12? Aceh ini kan ada undang-undang pemerintahan Aceh yang merupakan lex specialis, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 yang menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Indonesia di dalam sidang paripurna DPR Aceh di hadapan Ketua Mahkamah Syariah. Nah, jadi memang harus dilakukan di Banda Aceh, di depan seperti itu, dan sudah selesai. Nah, tapi untuk bupati dan wali kotanya juga ada aturan tersendiri, dilantik oleh gubernur ya, di dalam sidang DPR kabupaten kota di depan Ketua Mahkamah Syariah. Nah, oleh karena itulah gubernur dan DPRA-nya meminta dilantik tanggal 12. Pertimbangannya mereka akan melantik para bupati wali kota yang sudah selesai. Total 23 kabupaten kota. Ada 2 yang masih bersengketa, yaitu Kota Sabang dengan Kabupaten Aceh Timur. Yang 21 sudah selesai, ini akan dilantik secara maraton sebelum tanggal 20. Harus sebelum tanggal 20? Ya, supaya nanti bisa hadir sebagai undangan di istana untuk menerima selamat dari Bapak Presiden. Nah, ini mereka butuh waktu paling nggak seminggu. Maka saya lapor Pak Presiden tanggal 12, diizinkan untuk melantik. Nah, yang sisanya nih ya 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena ada satu yang wafat ya, yaitu calon wakil Bupati Ciamis saat itu wafat. Dan tadinya 970 menjadi 96, saya ulangi 962 menjadi 961. Oke, dan ini adalah momen pertama kalinya ya? Ya. Momen pertama kalinya dalam rencana di istana.
pelantikan semuanya di Istana Negara dan langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Pak Presiden Prabowo Subianto. Insya Allah jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Nanti kita akan nantikan bagaimana serentak semuanya dilantik, ada 503 daerah. Nah, yang kemudian menarik juga adalah retreat gitu ya. Retreat yang baru di pemerintahan Prabowo Subianto begitu ya. Kita tahu sebelumnya Pak Tito dan juga beberapa menteri, semua menteri mengikuti retreat juga begitu ya di Magelang begitu ya. Dan pola yang sama kemudian dilakukan kepada kepala daerah. Tapi sebelum saya membahas retreat ini, ternyata yang menarik adalah kepala daerah ini kemudian dites kesehatan. Nah, itu kan dari kemarin-kemarin tuh dites kesehatan. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak Tito, tes kesehatannya ini apakah nanti akan diumumkan ke publik atau seperti apa? Atau memang ini karena untuk persiapan retreat? Persiapan saja, karena ini bagian dari SOP ya, Standard Operating Procedure. Kalau ada kegiatan yang cukup panjang dan sedikit ada kegiatan fisik, ya kita juga nggak mau ngambil risiko. Betul. Kalau memang yang nggak kuat, yang sakit, kita akan berikan perlakuan khusus. Ya, misalnya dia sakit yang bisa membahayakan, ya otomatis mungkin dia berangkat ke mana, ke Magelang, kegiatannya dikurangi, istirahat saja sambil mungkin dia bisa bercengkrama, bertemu dengan yang lain, nggak usah ikut acara-acara senam pagi, nggak usah ikut acara yang ada fisiknya lah. Yang penting intinya. Meskipun sedikit, ya yang penting dia bisa berkumpul bersama seperti itu. Nah inilah yang kemudian menarik gitu ya, tes kesehatan. Jadi dipastikan dulu semuanya kepala daerah dalam keadaan sehat begitu ya untuk mengikuti retreat ini. Nah, ya jangan sampai kita nanti mohon maaf kalau ada apa-apa, kita nggak ada tes kesehatan seperti ini, kemudian ada apa-apa ya nanti yang disalahkan pemerintah, kita Kemendagri lagi. Tapi ya saya yakin lah kepala daerah ini pasti sehat-sehat semua lah ya. Ya sebelumnya kan mereka sudah mengikuti tes sebelum pencalonan kan semua harus tes dan harus lulus begitu ya. Dan pastinya semuanya sudah diatur, makanan pasti makan makanan sehat semuanya lah ya. kepala daerah. Nah ini yang menarik, retreat akan dilakukan after pelantikan, setelah pelantikan. Berarti kalau tidak salah tanggal 21 sudah kalau bisa sudah ditunggu jam 3 sore di depan gerbang Akademi Militer, namanya Wisma Sumbing di sana. Tadinya semula di Jogja. Loh, kok tiba-tiba ide dari Pak Wamen waktu itu, Pak Bima Arya, gimana kalau start dari Jogja, Istana Kepresidenan, setelah itu rame-rame nanti naik 6 bis, 10 bis mungkin, supaya diterimanya serempak sama-sama, kebersamaan itu. Tapi saya pikir waktu itu kan waktu skenarionya kabinet ya, karena jumlahnya kan lebih kurang 100 orang ya. Kalau sekarang kan 500 lebih. Betul, dan waktu itu Bapak Presiden menyiapkan pesawat. Ada 2 pesawat yang disiapkan oleh beliau. Nah, dari Jakarta, sehingga sejumlah itu lebih mudah untuk mobilisasi. Tapi ini jumlahnya kita lihat ada 503 daerah, termasuk Aceh ikut juga, maka kita nggak bisa nyiapkan pesawat ya. Kalau mereka di Jogja titik kumpulnya, maka satu-satunya bandara yang terdekat adalah Bandara Jogja. Ya. Dan mungkin mereka akan repot mencari mencari tiket dan lain-lain. Oleh karena itu lebih baik titik kumpulnya di Magelang. Langsung. Ya, jadi mereka bisa ke Jogja naik pesawat, atau mungkin ke Solo naik pesawat, ke Semarang naik pesawat, baru jalan darat ke Magelang, atau bahkan bisa juga dari Jakarta naik kereta api atau naik kendaraan sendiri atau kendaraan umum untuk ke Magelang. Jadi akan lebih mudah karena jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak, 503 kepala daerah begitu, 503. Jadi banyak akses. Fleksibel silakan gitu pilih. Ya. Fleksibel lah ya. Kalau zamannya Pak Tito dan juga semua menteri itu kan disiapkan Hercules kalau nggak salah ya kan, sama dari Halim ya kan. Ya. Dan itu benar-benar menarik lah ya. Dari saya melihat begitu ya, wah beberapa menteri mungkin baru pertama kali begitu ya merasakan naik Hercules begitu sampai ke Magelang. Nah ini juga yang menarik, apa yang kemudian ketertarikan akhirnya
Pak Tito, oke, ini kita bikin retreat juga, seperti sama seperti pada saat Menteri Kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini. Iya, yang pertama dari pengalaman ya, pengalaman kemarin pada waktu retreat yang di kabinet, kami sangat merasakan, saya pribadi sangat merasakan manfaat yang luar biasa dari retreat itu. Yang paling penting nomor satu, ada forum di mana kita bisa saling mengenal satu sama lain dalam suasana informal, sehingga terbentuk semacam hubungan emotional bonding, saling kenal. Tadinya kan banyak ada sebagian nggak kenal kan, jadi kenal, ngobrol sambil nongkrong di atas lapangan, di lapangan rumput ya, atau habis 6 pagi ngobrol-ngobrol sambil makan bersama. Kita bisa diskusi-diskusi, kenal dalam lah selama 3 malam 4 hari ya, 3 malam itu saya kira cukup bagus ya membangun hubungan. Dan itu membuat ketika setelah kita berdinas ya, karena sudah kenal dan suasana informal cair, itu mudah kita untuk komunikasi, membangun hubungan antar kementerian lembaga. Yang kedua juga merefresh kembali nilai-nilai patriotisme, nasionalisme. Kenapa? Karena di tempat itu ada akademi militer ya, yang memiliki nilai historis yang cukup panjang, ya, bagian dari kemerdekaan Indonesia. Dan di tempat dilatihnya nilai-nilai, dibentuknya nilai-nilai patriotisme, nasionalisme. Nah, jadi disiplin, bangun pagi. Harus bangun pagi mau nggak ya, mau. Senam pagi dan lain-lain. Baris berbaris. Untuk mendidik kita supaya kita sehat. Baris berbaris. Dan ada lagi yang menarik adalah membentuk semacam rasa kebersamaan egaliter. Ya, sama kan, ini ada yang mungkin tadinya anak orang biasa, kelas menengah, atau mungkin anak yang kelas atas, tapi kan tidurnya di tenda. Jadi sama seperti retreat kemarin Pak Menteri dan juga rekan-rekan Menteri yang lain, berarti kepala daerah seluruhnya sama. Treatmentnya sama. Ya, cuma untuk gubernur berdua kan. Gubernur berdua. Kalau yang kepala daerah wanita, ya mereka sama-sama wanita. Wanita bareng-bareng. Nah, kalau bupati wali kota, mereka berempat. Berempat, ya. Jadi itu sama tuh di tenda, di barak gitu? Sama, semua. Nggak ada keistimewaan? Di tenda, nggak ada keistimewaan. Sama, kami juga dulu begitu, di tenda. Dan jadi bukan di hotel ya, di gedung yang ada kelas suite-nya segala macam. Ini nggak sama, dan ini yang membuat ada rasa kebersamaan. Makan juga sama, makannya ya nasi kotak nanti kan, sama. Ya tadi kita merasakan juga bagaimana rasanya tidur di tenda ya, dan kemudian makan sama-sama, dan mohon maaf nggak bawa ajudan kan? Iya. Nggak dilayani. Jadi harus melayani sendiri. Jadi nggak ada tuh ya keistimewaan ya, semuanya mandiri. Ini juga sebenarnya tujuan kita untuk menurunkan dari tadinya perasaan pejabat yang kadang-kadang dilayani. Nah, gini kan kita harus habis mandi kan harus cuci pakaian, cuci bagian baju dalam sendiri, jemur. Oh iya. Sepatu bersihin sendiri. Ya. Habis olahraga kan ada kena rumput, kena lumpur, bersihin sendiri. Nah, ini kepala daerah kita lihat nih, siapa yang bisa mandiri atau enggak. Iya. Iya, biar kembali lagi menyadari ya, bahwa kita sebagai kepala daerah, menteri dan lain-lain, kita adalah pelayan daripada rakyat. Ya. Jadi bukan kita minta dilayani oleh rakyat. Itu nilai yang mau ditanamkan sebetulnya. Harus melayani, bukan dilayani. Merasakan dia melayani diri sendiri. Ya, jadi ya harus bisa. Kemudian juga tadi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan berkumpul bersama, saling kenal, ada nilai-nilai kedisiplinan, harus bersih, rapi, patriotisme kita muncul, ya,
karena adanya Lemhanas nanti ada yang mengisi ya tentang nasionalisme. Nah, nilai patriot itu kan yang penting adalah nilai bagaimana untuk kita berjuang untuk negara, bangsa, dan untuk rakyat. Sehingga kita harus ingat bahwa teman-teman kepala daerah ini adalah pimpinan tertinggi administrasi pemerintahan di daerah masing-masing mereka. Ya, pimpinan tertinggi, pengambil kebijakan dan pembuat kebijakan publik yang berdampak banyak dan luas di masyarakatnya masing-masing. Maka setiap kebijakan yang harus dibuat dengan dia merasakan bagaimana hidup sebagai rakyat ya di tenda, ada yang lebih rakyat lebih sulit lagi daripada mereka, daripada kita. Nah, itu akan membuat kebijakan yang pro rakyat, pro pada pro rakyat, pro kepada publik ya. Itulah esensi daripada pemimpin publik menurut saya. Nah, itu nilai-nilai yang secara nggak sadar akan tertanam. Ya, suka atau nggak suka. Selain emotional bonding begitu supaya bisa saling kenal, saling akrab gitu, bisa berkomunikasi tanpa ada jarak, kemudian juga bisa merasakan apa sih sebenarnya di tenda, bagaimana kehidupan di tenda, kemudian semuanya tidak serba dilayani karena memang pejabat itu memang harusnya melayani rakyat begitu ya. Termasuk juga apakah kemudian retret ini juga dimaksudkan untuk bisa menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat dengan nantinya ke pemerintahan daerah. Salah satunya kita tahu asa cita dari Pak Presiden Prabowo Subianto adalah soal efisiensi anggaran. Satu, kemudian bagaimana program makan bergizi gratis yang sampai dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia serempak dilakukan. Apakah ini juga nantinya retret ini juga akan menyamakan persepsi itu? Ya, yang itu jelas karena apa? Karena retret ini di samping akan bermanfaat untuk kerjasama antar daerah karena adanya hubungan emosional terbentuk, saya sangat yakin akan terbentuk hubungan emosional. Mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar sudah saling kenal nantinya. Dan itu akan berlanjut pada mudah mereka berhubungan. Nggak bisa satu daerah bekerja sendiri, dia harus didukung daerah-daerah lainnya. Ya. Dan kerjasama, baik tingkat antar beda tingkat ataupun satu tingkat. Nah, di samping itu nanti kan ada materi. Selain Lemhanas kan 2 hari pertama, Mang. Oh, jadi Lemhanas itu 2 hari pertama ya, Pak Tito ya? Untuk merefresh kembali, saya nggak mengatakan menanamkan, sudah tertanam, merefresh kembali nilai-nilai patriotisme ya, yang pro rakyat, pro kepada bangsa, kepentingan bangsa, nilai nasionalisme. Dan itu dibuat modulnya dalam kemasan saya tahu menarik. Karena tidak one way, tapi dalam bentuk diskusi kelompok. Nanti dipecah dalam 5 kelompok mereka. Nanti kelompok setelah itu paparan. Dia berikan pertanyaan-pertanyaan, setelah itu nanti tentang kenasionalismen, patriotismen. Nah, itu nanti akan diskusi kelompok. Sehingga akan menarik. 2 hari. Dan setelah itu 4 hari berikutnya diisi oleh para menteri. Ya, ada lebih kurang 40 menteri dan kepala lembaga. Dari pagi sampai malam ya. Oh, jadi itu 40 menteri akan mengisi? Menteri dan setingkat kepala lembaga setingkat menteri. Ya, di antaranya ada juga dari yang masalah korupsi ya. KPK. Ketua KPK pasti. Ya, KPK, kemudian BPKP, Kejaksaan Agung, Kepolisian juga. Juga ada ceramah juga dari Pak Menteri Agama. Profesor Nazarudin. Ya. Menteri Keuangan sudah pasti. Udah pasti. Menteri-menteri yang wajib itu. Termasuk juga BGN? Badan Gizi, yes. Karena program Astacita diantaranya ada juga program unggulan ya. Seperti hilirisasi Menteri SDM, ada masalah pangan Menteri Pertanian. Menko semua 6-6-nya mengisi. Ya. Oh, jadi Menko semua jadi pengisi materi begitu ya? Nah, cuma kan di sini kan yang menarik suasananya nanti adalah suasananya dalam di tenda kan, tenda besar, sedikit lebih rileks dan Magelang kan agak sejuk ya, di lereng Lembah Tidar, nggak seperti di gedung di kantor yang hotel formal ballroom. Ini kan lebih rileks dan kemudian bisa 2 arah.
Kalau kemarin di Sentul kan one way dengan Raja seharian. Ini kan 4 hari sehingga punya waktu untuk di samping mendengar, kepala daerah bisa mendengar apa saja sebetulnya program dari pemerintah pusat yang mungkin mereka bisa tangkap untuk kepentingan daerahnya. Salah satunya makan bergizi gratis. Makan bergizi, masalah hilirisasi misalnya, ya semua komoditas ya. Kemudian juga misalnya masalah pangan, membangun irigasi, pupuk, dan lain-lain. Apa saja yang menjadi program di daerahnya yang bisa untuk mendorong ketahanan pangan, macam-macam. Nah, seperti tadi makan bergizi gratis, peran daerah untuk menangkap peluang itu, karena ini ada anggaran yang cukup besar akan berputar. Daerah menggerakkan suplainya, ya supaya masyarakat nanam sayur, nanam apa gitu, beternak, sehingga bisa diserap untuk kepentingan program makan bergizi gratis ini. Nah, ini sebetulnya bisa mendengar langsung dan bisa nanya dan bisa memberikan masukan. Jadi juga feedback bagi pemerintah pusat. Jadi komunikasinya dua arah. Dua arah. Feedback bagi pemerintah pusat. Nah, ini akan membuat harmonisasi program pusat daerah dan otomatis akan membuat terjadinya efisiensi. Saya selalu menyampaikan kepada staf saya, ya, kita memang sudah menyiapkan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 13,2 miliar. Untuk retreat ini? Untuk retreat. Retreat ini 13,2 miliar? 2 miliar rupiah dari Kemendagri ya. Mata anggaran kita ada, mata anggaran pelatihan orientasi pada daerah. Nah, sepertinya terlihat besar, tapi sebetulnya peran daripada Kemendagri menjadi pembina dan pengawas pemerintahan daerah yang mengelola anggaran APBD totalnya itulah 1.300 triliun. Ya, 1.300 triliun. Sehingga 900 triliun lebih itu dari transfer pusat dan 400 triliun itu ada dari pendapatan asli daerah. Nah, kita harus meyakinkan bahwa 1.300 triliun ini dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, salah satunya yang paling utama adalah ya, keintegritas dulu, cara berpikir. Mulai saya sampaikan tadi patriotisme, kemudian nilai gotong royong, kebersamaan antar kepala daerah, harmonisasi program pusat dan daerah, ya, supaya tidak terjadi overlapping. Nah, ini atau yang terjadi kekosongan, ini perlu dilakukan karena negara kita negara besar, ya, yang ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Dan ini harus disamakan. Harus disamakan. Ya. Jadi kita sebetulnya menggunakan 13,20 miliar dalam rangka mengamankan agar 1.300 itu dapat dilakukan secara efisien. Ya, kalau seandainya habis pelantikan kemudian masing-masing bergerak sendiri, saya khawatir nanti tidak sinkron. Emang yang dulu ada yang bergerak sendiri, Pak? Saya di periode saya pertama 5 tahun di Mendagri, tidak ada pelatihan seperti ini. Saya melihat memang, mohon maaf, banyak terjadi ketidaksinkronan, bukan hanya pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten juga banyak sekali tidak sinkron. Dan ini yang harus diantisipasi di 5 tahun antar kabupaten kota, antar bupati dan bupati juga nggak banyak yang nggak sinkron. Yang sebetulnya bisa disinkronkan, bisa kerjasamakan, sangat bisa. Nah, ada hambatan-hambatan di antara mereka di samping hambatan partai, berbeda ya, hambatan cara berpikir, kemudian juga ada hambatan personal karena nggak kenal gitu. Nah, disinilah yang kemudian ingin disamakan. Inilah yang maksudnya. Di momen inilah yang kemudian disamakan persepsinya antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Satu begitu ya, soal astacita Pak Prabowo, salah satunya soal ketahanan pangan tadi, makan bergizi gratis, kemudian bonding emosionalnya tadi juga termasuk ya kan. Nah, banyak juga yang ya kita tahu lah ya Pak ya, dalam retreat ini begitu kan, narasi kemudian yang muncul juga, loh ini kan lagi efisiensi anggaran, loh ini gimana nih retreat ini mengemakan 13,2 M, ini jadi gimana nih Pak sebenarnya? Dalam jangka pendek ada yang sudah diefisiensikan. Jadi ada aturan Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang
saya ulangi 23 2015 tentang pemerintahan daerah. Di situ dinyatakan juga untuk Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, pembina dan pengawas ya. Nah, di antaranya ada PP juga mengatur tentang peningkatan aparatur kapasitas kepala daerah. Dan kemudian ada peraturan Mendagri juga yang sebelum saya yang mengatur tentang orientasi kepala daerah sampai ke petunjuk teknisnya dari Kepala Badan Pembinaan SDM Kemendagri itu 14 hari. Orientasi itu. Nah, biasanya orientasi di Jakarta dan kemudian nanti di Badan SDM malam nggak tahu kabur kemana. Ya, tidur di hotel. Iya, tidur di hotel masing-masing menggunakan APBD-nya. Itu berapa biayanya? Lebih mahal. Dan ini kita perpendek menjadi 7 hari. Yang kedua, Lemhanas juga punya program. Program dalam rangka untuk memupuk patriotisme, nasionalisme. Itu kalau nggak salah 1 bulan ya, dengan menggunakan anggaran Lemhanas. Ya. Dan juga ya lumayan ya. Nah, sekarang kita gabung antara Lemhanas dengan Kemendagri. Kami duduk berkali-kali rapat di sini sehingga dipersempit cukup 2 hari saja untuk kepala daerah dan kemudian untuk Kemendagri yang tadi 2 minggu ya cukup 4 hari saja. Jadi sebetulnya sudah diefisiensikan yang pertama. Itu jadi efisiensi jangka pendek sudah dilakukan. Yang kalau dilakukan 1 bulan yang Lemhanas 14 hari oleh Kemendagri lebih besar, mungkin jauh lebih besar daripada 13 miliar. Jadi yang kedua, tapi nilai yang sangat penting sekali dalam pendapat saya, dari 13 miliar itu kita berusaha untuk mengawasi, ya, mulai start mengawasi, menyamakan persepsi. Ada memang kepala daerah yang dia sudah pernah menjabat, tapi ini kan situasi baru. Pejabat-pejabat pemerintahan pusat baru, pemerintahan daerah-daerah juga baru. Jadi mereka juga penting bagi mereka acara ini. Bagi yang belum pernah menjabat kepala daerah, ya dia diberikan pemahaman, semacam bekal awal bagi mereka, yang mereka akan memegang anggaran 1.300 triliun. Tidak main-main. Don't play game. Ya, jadi kita memang invest 13,2 miliar ya to save 1.300 triliun yang tangani mereka. Yang ketiga juga untuk membuat mereka tadi saya sampaikan membuat harmonisasi dan sinkronisasi program pusat daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan antar provinsi, antar kabupaten. Bisa dibayangin lah, teman-teman gubernur bisa saling kenal sama lain. Saya yakin sekarang belum kenal mereka. Gubernur-gubernur baru kan banyak muncul wajah baru ya. Betul, apalagi banyak yang muda-muda juga. Banyak, ada juga bupati wali kota jauh lebih banyak yang baru-baru. Saya yakin nggak saling kenal. Bahkan dalam satu provinsi pun antara yang terpilih gubernur dengan bupati wali kota atau antar bupatinya mungkin nggak kenal. Iya, kenal nama aja mungkin. Nah, sekarang mereka saling berkomunikasi selama 1 minggu, ngobrol. Kita mau bikin apa ini? Iya kan? Saya merasakan pada waktu retreat kemarin. Ya, saya dengan Pak Ara Sirait, ya, kalau mungkin di Google masih ada jejak digitalnya. Kita bicara soal bagaimana memanfaatkan rusun di Pasar Rumput saat itu, yang masih belum terisi. Dan tadinya mau disewakan dengan harga yang mahal, di atas 3 juta lebih. Jadi nggak pro rakyat kecil. Nah, saya berdiskusi dengan Pak Ara Sirait, Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman, dan setelah itu kita menelpon pada PJ Gubernur DKI, Pak Teguh. Kita Zoom meeting bertiga, fine, ketemu formula. Begitu selesai acara retreat, kami belum ganti pakaian, masih pakai kaos, langsung ke rusun Pasar Minggu.
Pasar Rumput. Pasar Rumput. Jadi langsung untuk menyelesaikan. Itu salah satu hasil dari retreat. Memang realisasinya jelas begitu ya. Clear. Dari yang tadi Pak Tito, kemudian ada Pak Ara begitu, PJ Group Jakarta menghasilkan satu ide yang akhirnya bisa langsung dieksekusi. Langsung, satu hari itu juga. Hari itu juga pulang, langsung hari itu juga kita eksekusi. Ya itu menarik begitu ya, yang mungkin selama ini tidak pernah terbayangkan begitu ya, seluruh kepala daerah dijadikan satu begitu ya. Karena tadi sudah membahas anggaran begitu ya, 13,2. Kalau tidak salah sebelumnya kan ada SE Kemendagri. Yes. Ini sharing cost. Iya. Sharing cost. Tadinya semulanya sharing cost begitu ya. Ada dana APBD, kemudian dana Kemendagri kalau tidak salah. Kemudian berubah. Direvisi. Jadi seluruhnya APBN. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya, jadi waktu rapat di Magelang, Kepala Badan SDM Dr. Teguh kan Sugeng, saya minta untuk ngecek ke sana bersama Sekjen, ngecek lokasi. Dari kemudian diskusi di sana, kebutuhannya ya kira-kira 13 miliaran itu. Dan Dr. Sugeng, Pak Kaban SDM ini menyampaikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya acara orientasi ini dilakukan secara sharing Kemendagri dengan daerah. Kenapa Kemendagri menyiapkan sarana prasarana, narasumber dan lain-lain, sedangkan untuk perjalanan dinas dan makan itu ditanggung oleh APBD. Karena APBD-nya adalah APD, mereka punya juga mata anggaran peningkatan aparatur pemerintah daerah, apalagi kepala daerah. Nah saat itu dihitung lebih kurang 20 juta rupiah. Ya, sedangkan mata anggaran peningkatan aparatur itu ya saya kira jauh lebih dari itu ya. Nah sehingga itu ada beberapa daerah menyampaikan kita juga mau belanjakan anggaran realisasi belanja agar uang berputar. Ya, di daerah dari daerah ditampung oleh Kepala Badan SDM, disetujui sehingga kemudian terjadi sharing. Tapi saya begitu membaca berita, kemudian mendengar, saya bahwa ada sharing, no, saya bilang, enggak. Saya sudah sampaikan bahwa ide ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ya, dan beliau sangat mengapresiasi dan sangat gembira dengan adanya kegiatan retreat ini, karena memang retreat ini sangat-sangat bermanfaat. Belum pernah ada rasanya ya. Kepala daerah dikumpulkan bersama dalam suasana informal, mereka bisa bercengkerama, bukan senang-senang, tapi dididik, tersembunyi dalamnya dididik nilai-nilai. Nilai mereka harus disiplin, bangun pagi, senam, berarti harus sehat, olahraga bersama, setelah itu mereka nanti cuci-cuci sendiri, menyiapkan bajunya sendiri. Tidur di tenda. Itu ada makna yang tersembunyi. Kenapa bukan dilakukan di pelatihan di hotel atau di gedung BPSDM yang tidurnya juga nanti di hotel, malamnya sih nggak tahu kabur kemana. Ini enggak, di Magelang jadi satu, bisa dalam satu premis yang nggak bisa kemana-mana, dan kegiatannya sampai malam, sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Setelah itu udah capek, besoknya harus materi tidur, lagi. Pagi lagi, ya, lanjut harus lagi. Ya. Belum lagi pemateri-pemateri dari Bu Menkyu, ya kan, ada dari Menteri Pertahanan, Pak Menteri 6 Menko, kemudian ada Menteri bidang Pertanian, Menteri PU, Menteri Perhubungan, macam-macam. Nah kan banyak juga kepala daerah yang belum kenal nih dengan para menteri. Nah, bisa kenal, bisa juga nanti minta WA, minta nomor, bisa langsung berhubungan daripada nanti lewat ajudan-ajudan. Surat lama. Iya. Kadang-kadang hal-hal yang informal itu ya bisa menembus barrier atau hambatan-hambatan formal dan komunikasi lebih yang membuat efektif. Birokrasi menjadi lebih sulit. Ya. Nah, nilai-nilai itu sebetulnya yang mungkin banyak nggak dipahami. Ada mungkin teman-teman kepala daerah, saya tahu banyak antusias, tapi mungkin ada yang sudah pernah pengalaman jadi kepala daerah, tinggal gubernur lanjutin lagi, atau pernah jadi bupati jadi gubernur, paling gitu-gitu aja. Enggak. Ini beda. No, ya. Ini tetap saja akan bermanfaat karena bisa mengenal orang baru.
yang mereka belum kenal sebelumnya. Ini gubernur-gubernur baru, ketemu menteri-menteri baru, ya yang belum pernah, kepala badan baru, program-program yang mungkin yang baru, hal-hal baru, para bupati baru, yang gubernur bisa kenal bupati, yang bupati bisa kenal gubernur. Tadinya ada semacam segan kalau mau ketemu, sekarang mereka memang dipaksa untuk sama-sama berkomunikasi. Ya, samping nilai-nilai saya bilang tersembunyi tadi ya, nilai-nilai mereka tidur di tenda sama-sama, kok bukan di hotel berbintang, ya biar turun sejajar. Biar tahu begitu ya, rakyat tuh gimana begitu ya, betul. Orang-orang daerah tuh gimana gitu kan. Itu belum seberapa, yang lebih sulit lebih banyak lagi kan. Nah itu pasti. Ya. Nah soal yang pemateri banyak, ada Bu Menkyu, ada Pak Menhan, kemudian Menko lagi, tadi ada Menteri Agama. Yang kemudian juga menarik perhatian saya, jadi pasti Badan Gizi Nasional, Kepala BGN begitu ya. Nanti juga akan memberikan materi. Kalau saya dapat info tuh kayaknya materinya tuh lebih banyak nih durasinya. Ya kita kasih waktu lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam? Iya. Itu kenapa? Untuk menyamakan persepsi pemerintah pusat ini loh, program kita dari pemerintah pusat untuk kepala daerah semuanya, menyukseskan ini semuanya. Ini kan program kan relatif baru. Kalau program mengenai pangan, ketahanan pangan kan sudah pernah kita berkali-kali ya. Macam-macam sudah metodenya. Misalnya memperbaiki irigasi, pupuk, memperbanyak luas lahan, kemudian memberikan benih, alat sarana prasarana produksi, saprodi, macam-macam. Ilmunya udah banyak gitu. Tahu tinggal gimana nyamakan persepsi. Nah, kemudian hilirisasi juga sudah banyak pernah, seperti misalnya hilirisasi di bidang tambang ya, hilirisasi di bidang pangan, produksi pangan supaya memiliki nilai tambah added value ya. Nah ini makan bergizi, ini kan program yang relatif baru. Betul. Makanya harus daerah perlu paham betul apa konsep dari Badan Gizi Nasional dan apa sumbangsih kontribusi yang bisa dilakukan oleh daerah. Ya. Misalnya tadi saya sampaikan menyiapkan lahan untuk membuat satuan pelayanan, namanya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG yang melayani sekian sekolah. Kemudian bisa menyiapkan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan supaya dapat terserap oleh SPPG tadi. Ya, supply ini akan membuat adanya ekonomi sirkular ya, yang memberikan manfaat bagi ekonomi setempat lokal masyarakat. Kalau nanti ada ini karena cukup panjang mungkin 3 jam, tentu kita harapkan Kepala Badan Gizi juga memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dari kepala-kepala daerah. Karena ada daerah yang sudah mulai melakukan dengan inisiatif sendiri. Nah itu dia, karena memang ada beberapa daerah yang berinisiatif, oke, kita sudah siapkan nih, alokasi anggarannya kita sudah siapkan nih untuk MBG. Nah ini yang harus disamakan persepsinya. Jadi sebenarnya MBG itu murni, full dari APBN, pemerintah pusat. Nah lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang sudah berinisiatif untuk mengalokasikan anggarannya untuk MBG? Saya sudah arahkan daerah-daerah itu, saya tahu seperti Jawa Barat hampir 1 triliun nggak salah. Kemudian Jawa Barat, Banten hampir 600 miliar. Saya lapor Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, gunakan saja anggaran-anggaran itu untuk memperbaiki sekolah-sekolah. Karena beliau udah dapat informasi banyak sekolah-sekolah yang masih kurang bagus. Misalnya bocor-bocor, ya di kampung-kampung SD, TK, SMP, itu banyak yang kurang layak, bangkunya, mejanya, kemudian juga toilet terutama. Beliau selalu berkali-kali berulang-ulang menyampaikan kepada saya, toilet. Baik toilet untuk sekolah, toilet di kantor, toilet untuk di ruang-ruang publik, ya, terminal, bandara, dermaga, toilet-toilet umum itu harus bersih. Karena toilet itu adalah salah satu indikator kebersihan budaya bangsa itu. Ya. Nah, beliau ingin agar uang itu digunakanlah. Jangan sampai nanti makan bergizi, dia sibuk menyediakan makan bergizi, tapi sekolahnya bolong-bolong, toiletnya
jorok gitu. Jangan sampai seperti itu ya, dikasih makanan sehat tapi ternyata sanitasinya kurang sehat. Iya, nah, itu gurunya nggak masuk-masuk. Nah itu harus semuanya seimbang begitu. Jadi memang sudah clear alokasi anggaran MBG itu dari pusat. Kemudian kalau daerah-daerah yang sudah berinisiatif untuk mengalokasikan anggaran untuk MBG itu untuk perbaikan sekolah dan fasilitasnya, termasuk juga untuk gurunya. Dan itu memang sudah clear begitu ya. Jadi memang semuanya harus beriringan, selaras dan juga sejalan begitu ya. Nah itu yang kemudian perlu dikelirkan. Nah, mungkin di retreat ini juga nanti akan dibahas begitu ya? Akan dibahas, akan dibahas. Makanya ini sangat bermanfaat. Jujur saja saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari retreat pada saat kabinet ya. Saya sendiri ya pernah di Magelang ya 3 bulan. Dan setelah itu masuk ke Akpol ya, 3 tahun 9 bulan, 4 tahun semua. Tapi 3 hari di Magelang saya merasakan manfaat merefresh kembali nilai patriotisme, nasionalisme, kedisiplinan, kebersihan, dan yang paling utama sekali saya bisa kenal dengan teman-teman kolega. Dan juga Pak Presiden juga saat itu sangat cair sekali. Suasana beliau tidak memberikan arahan formal di dalam ruang saya ingat betul di dalam ruangan pertama kali ya, dalam ruangan makan atau di gedung tidak. Beliau kumpulkan kita di tempat terbuka ya, sudah ambil kursi masing-masing. Habis beliau memberikan arahannya di lapangan terbuka. Dan dalam suasana santai. Santai sekali. Itu terbangun suasana bagaimana ya, rasa ada dekat, ada kebapakan ya dari beliau. Nah itu yang nggak bisa terbentuk. Saya selama 5 tahun belum pernah ada Mendagri, katakanlah ketua kelasnya kepala daerah, saya belum melihat ada kegiatan seperti itu. Yang ada ya formal. Ya, ada asosiasi kepala daerah, itu pun pecah, beda-beda. Ada asosiasi gubernur, bupati, wali kota. Kemudian ada rakor, musyawarah, perencanaan pembangunan, formal semua. Kemudian juga ada tadi seperti setahun sekali di Sentul ya, formal lagi cuma 1 hari. Hanya pendengar, setelah itu pulang. Nggak kenal sama yang lain. Sifatnya arahan begitu ya. Nah ini kalau tadi kan disebutkan Pak Menteri, mengatakan memang soal MBG ini full clear ini dari pusat begitu. Ketika sudah alokasi anggaran dari daerah sudah menyiapkan, dialokasikanlah saja buat fasilitas-fasilitas sekolah, toilet dan atap yang kurang bagus sekolah, dan pagar yang mungkinnya yang bolong-bolong, kaca yang pecah, meja yang mungkin nggak bagus, kursi nggak bagus ya. Kemudian tapi toilet nomor 1 sekali. Berarti itu artinya pengawasan anggaran dari untuk MBG ini full dari pusat ya? Iya, MBG dari pusat. Itu arahannya seperti itu. Dan daerah hanya soal fasilitas pendidikan dan juga sarana fasilitas publik yang kemudian harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Detailnya seperti apa nanti program itu dieksekusi, rencana dan eksekusi oleh Badan Gizi Nasional akan dijelaskan pada saat acara itu. Dan itu terbuka kesempatan untuk bertanya dan memberikan masukan juga. Dan itulah yang kemudian pematerinya lebih lama lagi ya, 3 jam ya kalau 3 jam lebih mungkin ya. 3 jam lebih ya, karena memang soal makan bergizi gratis ini adalah program baru dan program besar. Program baru dan program besar dan harus sampai 5 tahun. Yes. Nah, kalau soal retreat ini sendiri Pak Mendagri, berarti ini akan jadi tradisi 5 tahunan kah? Ya insya Allah ke depan ya. Kalau melihat manfaatnya, saya nanti gini, lihat aja nanti teman-teman kepala daerah biar merasakan sendiri, ya, masuk dan merasakan diri seperti apa. Mungkin ada kurang-kurang, tapi saya sangat yakin akan sangat bermanfaat. Karena tadi yang paling utama untuk berkumpul bersama 503 daerah dan nanti mungkin hari terakhirnya nanti ada wakil kepala daerah diundang pada saat pembekalan oleh Bapak Presiden. Sekaligus menutup ya tanggal 28 insya Allah pagi sebelum sholat Jumat ya selesai semua sudah harus itu kecuali mungkin daerah tertentu yang sulit untuk meninggalkan ya mereka bisa Zoom meeting wakil kepala daerah
Nah, otomatis juga akan nggak gampang bisa bertemu, membangun hubungan emosional itu mendapat saya yang itu tidak ternilai dan sangat strategis. Situasi yang semacam itu ya. Manfaatnya. Ya, samping penghematan saya sampaikan tadi, anggaran yang tadinya sebulan untuk Lemhanas, kemudian Mendagri 14 hari disempitkan dipadatkan menjadi 7 hari. Kemudian kedua nanti efisiensi merubah mindset dalam rangka untuk membuat program pro rakyat, mengharmonisasikan program antar daerah, antar tingkatan sampai ke tingkat pusat ya. Yang daerah mengelola 1.300 triliun. Itu menurut saya 13,2 miliar itulah sangat bermanfaat, sangat berguna nantinya. Memiliki nilai yang luar biasa gitu. Dan ada nilai ekonomis, non ekonomis lainnya yang saya sampaikan tadi, seperti tadi, selain patriotisme, kedisiplinan, dia juga merasakan tidur di tenda, ya, nyuci sendiri dan lain-lain, itu membuat menjadi apa, bisa melakukan introspeksi. Ya. Itu kalau tadi kita sudah membahas soal retreat dan ya soal karena memang narasinya efisiensi anggaran memang lagi ditingkatkan lagi sama Pak Prabowo begitu. Kalau dari Kemendagri sendiri gimana soal efisiensi anggaran ini? Untuk Kemendagrinya, untuk ya kita sudah melakukan efisiensi. Kita sesuaikan dengan apa arahan-arahan yang disampaikan dalam Inpres maupun yang teknisnya, poin-poin yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dan kami sudah melakukan exercise, melakukan simulasi. Ya, kita otomatis lah hal-hal yang nggak perlu, ATK, karena sekarang udah banyak menggunakan digital kan. Iya betul, pakai handphone. Perjalanan dinas yang nggak perlu, perencanaan kegiatan, ya, pembuatan kegiatan yang terlalu banyak rencananya, eksekusinya segini, rencananya panjang sekali, evaluasinya panjang sekali. Yang harus diperbanyaklah kegiatan intinya. Kemudian seminar, FGD yang berlebih-lebihan nggak perlu. Saya tahu lah, ya saya juga sering komplain dan sering ngomel urusan pemborosan seperti itu. Ya. Saya kira bagus dan kita sudah sesuaikan. Dan kita menyadari bahwa itu kadang-kadang nggak perlu. Iya, kadang-kadang diada-adain aja. Jujur. Iya. Dan ini memang harus saatnya momen Kementerian Dalam Negeri juga bisa mengefisiensikan begitu ya. Dan kita sudah laksanakan. Dari yang semula berapa jadi berapa sih Pak? Dia awalnya kan 4,7 triliun. Sekarang menjadi 2,6 miliar kalau 2,6 triliun. Almost 50%. Ya, ada beberapa yang kegiatan yang seperti apa? Kedukcapilan, program-program dari pinjaman dari luar negeri yang sebetulnya masih bisa nggak harus dilaksanakan tahun ini, masih bisa ditunda di tahun-tahun yang lain, multi years, itu yang banyak dikurangi. Ya, kemudian tadi banyak sekali program-program yang perjalanan kegiatan rapat, seminar, kemudian perawatan Harvard istilahnya, pemeliharaan dan perawatan yang dikurangi, karena saya lihat memang wah ini harus dicek sampai detail-detail betul. Harus dikurasi lagi ya Pak ya? Iya, betul-betul harus dicek betul supaya betul-betul efisien. Efisien itu artinya kan dia menggunakan sumber daya minimal, tapi bisa mendapatkan hasil yang optimal. Beda yang efektif. Kalau efektif artinya harus tepat pada sasaran, tepat untuk mencapai tujuan program. Ya, saya kira dengan adanya efisiensi sudah kita laksanakan dan saya cukup confident bahwa program-program bisa kita laksanakan sesuai target. Dan sesuai target dan optimal ya, walaupun memang mengalami efisiensi anggaran yang ya bisa dikatakan. Ya nggak apa-apa, kita udah pernah mengalami. Saya selalu berkata kepada teman-teman, jujur aja. Kita ini jangan salah, kita ini pernah melakukan efisiensi juga. Pada waktu kita kena COVID begitu, kan uang anggarannya semua dialihkan, istilahnya refocusing untuk COVID semua, untuk penanganan COVID-nya sendiri dan untuk pemulihan ekonomi. Betul. Beliau kan nggak masalah, kita kerjakan dan jalan juga. Dan nggak perlu adaptasi yang terlalu berat berarti kan. Bahkan kita pernah
melakukan working from home. Working office-nya, from office-nya 25%. Pernah. Organisasi tetap jalan juga. Dan saya nggak yakin yang 75% yang katanya working from home, itu betul-betul working. Saya curiga itu resting at home gitu. Resting at home. Iya. Iya, saya malah berpikir dengan adanya kemajuan teknologi ada yang saat ini, Zoom meeting ya kita lakukan saat itu bisa menghemat banyak dibanding rapat-rapat. Tapi yang perjalanan kita misalnya mengecek atau komunikasi dengan daerah-daerah yang tadinya biasanya jalan berangkat, naik pesawat ke sana, ada uang jalannya, transportasi lokal, ternyata bisa dilakukan Zoom meeting, ya udah Zoom meeting aja, selesai ya kan? Menghemat sedemikian banyak gitu. Nah itu yang kemudian dan kegiatan yang penting, kegiatan inti betul. Tetap terjalan, tetap tidak terganggu, kegiatan inti dan tidak berpengaruh, tetap jalan harusnya, dan ya kegiatan inti dan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan yang bisa dengan Zoom. Ngapain harus terbang kalau seandainya harus bisa Zoom gitu? Ya, menghemat juga ya, menghemat waktu, menghemat biaya begitu ya. Bayangin saya kan tiap Senin juga melakukan Zoom meeting. Sudah 2,5 tahun untuk perintah Presiden mengendalikan inflasi. Dan Zoom meeting yang dihadiri 3.000 sampai 6.000 orang. Kadang-kadang 8.000 orang yang hadir ya. Nah, bayangin kalau seandainya tiap minggu itu dilakukan dengan fisik di gedung. Berapa banyak uang yang habis di hotel. Tapi jadinya pengusaha hotel pada ini dong Pak, pada mengeluh juga. Pengusaha hotel lu gimana nih efisiensi anggaran? Kalau pengusaha tuh pinter aja. nanti juga dia ada aja jalannya. Kan teman-teman pengusaha cerdas-cerdas. Oke, kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mengawal dari mulai pelantikan, ada tes kesehatan, kemudian ada retreat begitu ya yang nanti akan digelar di Magelang begitu ya. Banyak sekali konsepnya, materinya juga akan banyak, termasuk juga Kepala BGN yang akan memberikan materi yang cukup panjang begitu ya, sampai 3 jam begitu ya. 3 kata Pak untuk retreat Magelang nanti untuk kepala daerah. 3 kata ya. 3 kata. Pasti sangat bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat begitu ya untuk retreat Magelang, dan tentu saja nanti kita akan baik yang belum pernah menjadi kepala daerah ya, karena isinya juga banyak materi-materi tentang tenis dari Kementerian Dalam Negeri kan, masalah APBD segala macam, inflasi, kemudian juga bagi yang sudah pernah menjadi kepala daerah, saya mau mengingatkan dalam forum ini. Mungkin Anda estimate, saya udah biasa jadi gubernur, saya udah biasa jadi bupati, wali kota, jadi nggak perlulah acara-acara orientasi gini. No. Anda menghadapi situasi baru. Ya, sama seperti saya. Saya pernah menjadi Menteri Dalam Negeri dalam periode yang sebelumnya. Ketika saya mengikuti retreat yang baru, saya menerima hal yang baru. Karena saya bertemu dengan pemimpin baru. Saya bertemu dengan kolega-kolega yang baru. Saya punya kesempatan untuk kenalan dengan mereka. Yang karakternya beda mungkin dengan pejabat sebelumnya gitu ya. Saya bisa menyesuaikan diri dan membangun hubungan personal sama mereka. Itu yang nggak ternilai menurut saya. Ya. Sehingga ketika kita bekerja, mengeksekusi program-program, itu bekerjanya akan lebih mudah keluar. Saya sangat mempercayai bahwa membangun hubungan informal, adanya hubungan informal, itu akan bisa menembus barrier atau batas-batas segala perbedaan, termasuk birokrasi yang kadang-kadang sulit. Nah inilah yang kemudian dipangkas begitu ya dengan adanya retreat ini semakin intimate lagi begitu ya, dan juga materi antar kepala daerah dengan menteri, dengan Bapak Presiden juga hadir nanti. Dan apa sebenarnya pesan dari Pak Presiden untuk kepala daerah nih kalau dari Pak Tito sendiri? Saya melihat bahwa yang paling utama beliau kan dalam setiap pidato beliau, arahan beliau selalu mengatakan kan pro rakyat. Buat program-program yang pro rakyat. Dan ini harus dilakukan, kita harus bersatu. Para elit harus bersatu. Kalau elit sudah bersatu untuk membuat program-program yang pro pada rakyat, itu akan jauh lebih mudah. Tapi itu kan mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Karena banyak orang, banyak kepala. Betul. Oleh karena itu perlu dikumpulkan. Lintas sektor. Disamakan satu visi. Dibuat dalam suasana yang nyaman. Jangan dibuat formal, serius banget. Kalau dibuat serius, one way gini, ya nanti hasilnya nggak maksimal. Oke. Gitu. Oke.
Saya berharap betul begitu ya retreat ini nanti berjalan dengan optimal, dengan maksimal. Ini juga akan menjadi pengalaman baru tentu saja bagi 503 kepala daerah, 503 daerah ini yang kemudian nantinya akan mengikuti retreat di Magelang. Saya sampaikan semoga sukses acaranya Pak Mendagri, dan kami mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan dan juga menyelenggarakan retreat di Magelang untuk kepala daerah nanti. Terima kasih sudah mampir ke On Point dan kita sudah diberikan kesempatan untuk berkunjung di kantor Kemendagri. Terima kasih Pak Tito. Iya, saya harap dalam penjelasan ini semuanya akan bisa menjadi jelas saya kira ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi bagaimana ngobrol-ngobrol di On Point with Adisti Larasati bersama dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian yang membahas soal bagaimana soal retreat di Magelang yang akan dihadiri oleh 503 kepala daerah. Nah, nanti kita akan berjumpa lagi di On Point with Adisti Larasati dengan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adisti Larasati. Dadah.